Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan IG Live Jakarta Vintage. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Francis Surya Saputra. Oke, orangnya udah datang di sini. Oke. Topik hari ini judulnya Plan B. Oke. Maksudnya apa sih Plan B itu? Oke, nanti kita akan tanyakan ke Francis. Oke. Sambil nunggu Francis, nih Francis ini adalah interior designer senior di Indonesia, pernah menjadi chairman HDII nasional, uh, kemudian juga menjadi presiden APSDA. APSDA itu adalah Asosiasi Space Designer atau Interior Designer Asia Pasifik. Jadi dari segi pengalaman udah sangat-sangat banyak banget project-projectnya, cukup ikonik, sangat-sangat unik. Misalnya adalah nanti kita akan tanyakan Suru, itu adalah sendok desain, produk desain karya karya Francis. Kemudian juga ada Java Chair dan lain-lain, beberapa restoran commercial space yang dibikin oleh Francis, antara lain kayak McD dan Tator dan lain-lain. Oke. Dia akan fokus bicara antara lain, tentang Plan B. Apa yang dimaksud dengan Plan B? Kita akan tanyakan ke Francis sebentar lagi. Nah, sekarang dia udah hang on. Yes. Halo, halo sis, apa kabar? Baik, baik, baik. Ada sedikit biasa di awal-awal suka ada masalah teknis. Iya, Thank you, normal. thank you ya udah mau spend waktu sejam, mungkin bisa lebih. Di sini ngobrol-ngobrol. Sebulan ya, Kenapa? sebulan juga nggak Kenapa? apa-apa, bro. Sebulan, Yes, yes, yes. masih ada waktu Ya, sebulan. good. Eh, kita sekarang ini yang kita punya bukan duit lagi, tapi waktu ya. Iya, Itu Rina bilang Francis buka dulu tuh, katanya bilang. Lu baca nggak tuh? Oke. Oke, Ben. Good, good. Tadi gue udah kasih sedikit introduction mengenai lo. Mungkin walaupun ini kayaknya kebanyakan nih orang yang datang di sini, teman-teman yang datang sini udah tahu semua. You don't need any more introduction. iya. Tapi gue gue udah kasih pembukaan tadi. Sekarang Oke. so what's your current projects, if any? Current project, sleeping and dreaming Oke. and fattening myself. Itu ya. You looking at things from the brighter side ya. Iya, Jadi, kapan lagi mau apa? bisa begini sih? Hmm. Kapan lagi kan? Kalau semuanya normal, nggak mungkin Ya, ada waktu lo tiduran ya kan? ya, 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 benar-benar. So, what's your typical day? My typical What day. like, huh? Uh, Thinking, Okay. reflecting. Thinking about plan B. Thinking about plan B. Biasanya sih ya gue sih ada pengen masak ya, tapi belum ke situ dulu. Banyak orang yang pamerin masakannya di rumah, gue belum. Gue Gue juga belum bikin pamer. masker. Oke. Oke. Concernnya lu punya concern apa? Ada isu apa yang isu itu bukan berarti negatif ya, tapi misalnya what's your concern right now with this pandemic? Ya concernnya kalau ini berjalan terus-terusan ya, kita nggak tahu karena C19 ini kan nggak bisa diprediksi kapan bisa selesai, nggak ada tanggalnya gitu loh. Kalau proyek kan kita biasanya ini harus dibangun selesai kapan kan, grand openingnya kapan, ini nggak ada.
Nggak Jadi ada kita deadline ya. nggak ada deadline ya, pokoknya sambil jalan kita lihat ya, ya dinikmati aja lah kalau menurut gua ya. Cuman kita Oke. harus mulai mikir ke hal-hal lain yang lebih positif, Such as, such as rethinking about what we've done gitu. Kalau menurut gua sih lebih lebih parah dari virus itu umat manusia. yes. Ya, Ya, gue denger tuh teori itu. Oke, itu menarik sekali. Oke, jadi mungkin lu bisa jelaskan tuh. Gue udah nangkep, tapi maksudnya bisa dijelaskan mungkin teman-teman bisa bisa nanti bisa bisa ikutan diskusi. ya gini kan. Oh, there's someone from Kumano. Oke, jadi this problem is created by us. We created it. Oke, I'm not saying it's man-made. Maybe it's man-made. Maybe it's not. Yeah, but I think we are responsible to whatever is happening to our life. oke, Yeah, things get better. Things get worse because we try to get better. So every oke, time we try to find a solution, we create bigger problems. This is always oke, us. This is our DNA. We oke. are born to destroy. Ya, kita juga terbang kan, Vi, bakar-bakar karbon kan. Itu juga we are Ya, contributing to, ya kan? ya, ya, ya. Jadi yang apa teori ini tuh kan bilang bahwa virusnya itu justru manusia, vaksinnya itu adalah si corona ini, COVID-19. Betul. Ya gitu kan? Yes. Karena I think apa si virus ini dirumahkan, terus jadinya dunia menjadi lebih bersih, lebih hijau, lebih sehat dan lain-lain. Gitu ya? Oke. Oke. Ini gue Tapi lihatnya ini gini. Gue lihatnya gini, Vi. Pas yes. Wuhan kan udah mulai buka tuh. Terus slowly kan. Ada rasa sedih juga di dalam hati gue gitu loh. Ya, polusinya mulai lagi nih. Ya. Ya benar-benar. Ya, Terus? Oke. Ya, the world is getting better without us gitu. Yeah. Itu yang udah mulai kelihatan ya kan. So we need to find the balance of of living with nature. We need to find a solution. We need to find peace with nature. Oke. Tapi ini bukan teori apa konspirasi itu ya, konspirasi teori bukan. Bukan, ya konspirasi teori kan macam-macam ya. Kita banyak banget ya. Kita udah tahu semua kan yang mulai siapa, berapa opsi lah, berapa pandangan ya, sudut pandang itu. Cuman gue pernah ketemu satu spiritual gitu, dia orang Bali, sekitar Februari lalu ya, dan dia bilang bahwa ini adalah global cleansing. Oke, boleh diulang? Ya, jadi si orang spiritual ini cerita ke gue waktu ini belum breakout di Wuhan, masih belum. Bahkan di Wuhan masih baru rame-rame gitu. Ini adalah global cleansing. Oke. Pembersihan. Ya. Oke. Dan si COVID-19 ini yang membersihkannya? Salah satunya itu katanya. Oke. Salah satunya. Oke. Nah dari apa namanya kita sekarang lockdown di rumah kita masing-masing gitu ya, kita nggak bisa ketemu orang gitu ya, kita kerja di rumah. Nah itu apa yang menurut lu yang pelajaran yang paling penting gitu ya, yang kita menurutnya kita mungkin sebagai bukan hanya sebagai desainer tapi sebagai manusia gitu, apa yang menurut lu yang paling penting, kalau kata bijaknya tuh mungkin hikmahnya tuh apa? Kita diberikan waktu untuk berpikir ulang apa yang salah selama ini. Oke. Throughout this whole journey, we somehow made a mistake, and we need to self-reflect to find out what we've done and how to move forward. Jadi kalau misalnya dibilang kita udah banyak bikin salah nih ya, itu tuh bukan hanya konteksnya environment, bukan? Atau apa specific environment? In many ways,
in many ways. Misalnya gini, ya kalau kita bicara sekarang kan organik, balik lagi organic food, organic ya healthy lifestyle gitu ya. Tapi sebelum ini semua kan memang dari dulu organik. Sebelum ada ya kan, artificial segala macam. Jadi ada di dalam perjalanan itu kita berbuat satu kesalahan, menyelesaikan masalah. Waktu itu bermasalah lah, misalnya beras berkutu ya. Terus biar nggak berkutu dikasih obat. Terus biar putih di bleaching. Biar bisa hidup di tanah yang gersang, yang kering, dirubah DNA-nya, ya kan? Jadi along the way solusi-solusi itu salah, gitu, dan bermutasi atau apalah. Ada berapa lama kita makan gorengan dengan plastik kan? biar hanya tidak kriuk gitu loh. Ada berapa solusi yang diberikan untuk berjualan, tapi caranya nggak benar. Dan kita harus berpikir kembali ke arah sana, dan arahnya memang ke sana, balik ke sana, balik ke zaman waktu itu semuanya masih organik, semuanya masih natural, tidak ada yang dipaksakan. Ini perkataan, salah satu perkataan Pak Eko Prawoto, bahwa tidak ada tanaman, tumbuh-tumbuhan yang dipaksakan seperti sekarang. Jadi tumbuh ya dimakan. Jadi misalnya farming zaman sekarang kan massal ya. Satu area padi semua. Jadi kalau banjir, udah kita gagal panen. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara sekarang banyak berbicara soal permaculture kan. Jadi mixed vegetation, memberikan organic matters, bahan-bahan alam kembali ke alam gitu. Tanpa menambahkan elemen-elemen lain. Nah, solusinya apa? Ya solusinya dari alam itu sendiri. Tanpa kita harus meracik di laboratorium untuk merubah struktur DNA dan lain sebagainya gitu sih. Padahal kan kalau kayak teknologi biokimia gitu atau kayak yang si pupuk buatan gitu ya, itu kan dibuat untuk membantu hidup kita menjadi lebih baik. Misalnya petani bisa menjadi lebih pasti panennya gitu kan, kayak gitu kita bebas dari hama dan segala macam gitu. Itu kan tujuannya baik gitu ya. Tapi mungkin dalam perjalanan menjadi overuse atau disalahgunakan gitu ya, misuse gitu. Atau what do you think? Maksud gue, kita nggak boleh tuh bikin artificial pupuk buatan lah, bikin ini artificial lah, segala macam gitu. Kita emang seharusnya nggak boleh gitu, atau gimana? Menurut gue itu mungkin percepatan ya, dan percepatan atau penelitian yang belum tuntas gitu loh. Pokoknya ini bisa ya udahlah itu dulu gitu. Karena semua investasi kan R&D kan nggak murah. Jadi kalau kita bicara fertilizer, misalnya pupuk yang kimia, itu karena mereka ya terpaksa given gitu. Entah itu secara umum itu adalah misalnya tekanan politik, kita nggak tahu. Bahwa kita harus membeli dari negara lain misalnya. Oke, saya berikan ini, tapi kamu harus membeli pupuk saya, atau harus membeli bibit saya atau apa gitu. Atau membayar copyright dari beras-beras yang udah secara genetik dirubah. Itu ada juga kejadian di India kan. Kemarin kan lu kirim satu link video ya dari itu loh, video dokumenter ya, itu istilahnya tuh docu-series ya, yang bikin kan pemenang Oscar itu kan si Moore, Michael Moore, ya kan, di situ di video itu pengganti minyak fosil itu adalah antara lain solar, kemudian angin gitu ya segala macam. Ternyata untuk bikin pembangkit tenaga solar itu atau angin itu ternyata merusak bumi juga gitu ya. Jadi dan itu basically ujung-ujungnya tuh bullshit aja gitu loh. Itu itu kenapa lu kirim video itu? Dalam konteks ini gimana? Mungkin bisa put us in the perspective. Kalau gue melihat itu semua human greed ya, keserakahan manusia gitu loh, Vi. Kebayang nggak? Mereka
nemuin baling-baling untuk angin itu, mereka produksi begitu banyak, tapi hidupnya hanya 20 tahun. Nah, setelah 20 tahun ditinggal begitu aja berupa apa ya, kayak deserted fossil. Ya kan, yang lu lihat kan juga ada ya yang dari solar panel yang difokusin ke satu titik dari pakai cermin semua itu, akhirnya nggak ada yang maintain gitu, hancur semua berkeping-keping. Dan untuk melakukan itu mereka harus memotong berjuta-juta kaktus yang ada di sana. Udah bertahun-tahun ya, udah dianggap udah puluhan tahun di situ kaktusnya itu ya, gue lihat ya. Iya, dan dia mempunyai dampak klimatis climate ya, dia mempunyai dampak climate yang positif tadinya. Dibikinnya di padang pasir, tapi padang pasirnya ada kehidupan juga di sana, itu juga dihancurkan oleh mereka hanya untuk membangun sebuah idealisme. Tapi akhirnya buntutnya kan nggak sama juga. Ya bukan berarti kita harus stick ke fossil fuel kan, minyak mentah, tapi minyak fosil, tapi kita harus cari solusi lain yang lebih sustainable, misalnya perpetual energy atau cold fusion atau apalah gitu. Tapi itu dampaknya seperti apa ya? Belum tahu. Mungkin perpetual energy yang make sense menurut gue ya. Oke. Itu apa? Boleh dijelaskan? Perpetual energy itu satu energi yang dibentuk oleh momentum. Jadi misalnya pernah nggak lu taruh ember di atas, terus lu kasih selang, terus lu sedot selangnya dikit, dia airnya keluar terus kan? Ya. Nah, kalau air yang keluar itu bisa dibalikin ke atas, ya akan perpetual muter. Ya kan? Nah, anggap aja embernya itu segede, sebesar, apalah, bangunan 30 lantai di atas laut gitu. Ya. Itu kan akan membuat satu energi yang perpetual, yang terus berputar. Asik, yang abadi, yang terus-terusan. Terus-terusan. Dan alami. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kan ini kan kita ada isu bahwa energi minyak bumi itu merusak bumi ya, merusak lingkungan, udara dan lain-lain, dan berbahaya buat manusia. Terus orang-orang saintis dan lain-lain itu membuat alternatif energi, Terus lu bilang bahwa ternyata untuk membangun alternatif energi itu ternyata banyak menghancurkan juga. Jadi tujuannya baik tapi eksekusinya merusak, gitu kan ya. Jadi sikapnya itu sebenarnya tapi sebenarnya sikapnya itu jadi gimana? Nggak usah aja atau gimana? Atau kan kita nanti nggak maju-maju dong katanya, gimana dong? Ya majunya nanti mundur. Oh, nanti kita mundur dong. Majunya mundur. Majunya kan mundur. Oke. Nah itulah yang gue bilang tadi, ini masalah sebenarnya virusnya itu kita atau corona gitu. Ya. Ini mungkin gini, menarik banget ini karena lu kan interior designer ya, yang biasanya tuh concernnya tuh lebih kepada kayak keindahan gitu ya, kepada order gitu ya, pada status quo lah kalau kurang lebih bisa dibilang. Nah, tapi lu punya concern terhadap isu-isu lingkungan seperti ini gitu ya, humanity dan lain-lain. Itu what's your story? Ya karena kita memang dulu gue pernah sekolah sebelumnya itu di satu sekolah SMA yang mempertanyakan semua seperti ini, Vi. Jadi tahun 80-an itu kita udah membahas soal artificial intelligence gitu. Ada ahli otak dari Inggris yang diundang ke sekolah waktu itu membahas soal komputer yang sudah mulai bisa self-learning. Kayak gitu. Jadi kita mempertanyakan di sekolah itu waktu itu kita mempertanyakan segala macam mengenai kehidupan lah gitu. Jadi itu masih menempel. Tahun 80-an udah ngomongin soal artificial intelligence. Iya, dan waktu itu udah ada dokumentasi bahwa ada semacam perkembangan serat-serat yang mirip seperti otak gitu ya, cara fungsi kerjanya. Dan kita udah bicara soal
Android ya, waktu itu kita nyebutnya Android, half man half machine. Oke. Atau robot, waktu itu disebutnya robot gitu. Dan itu kita sempat bahas dan hal-hal lain lah mengenai kehidupan. Ya, waktu itu di sekolah itu gue juga vegetarian waktu itu selama berapa ya, 4 tahun itu gue vegetarian dan pertimbangannya macam-macam. Tapi waktu itu gue hanya menerima aja gitu, gue belum dan mempertanyakan gitu, kenapa gue nggak bisa makan yang lain gitu. Nah sekarang baru tahu bahwa memang misalnya ternak itu kontribusi methane ya, gas metan itu besar sekali karena populasi mereka itu hampir 2 kali lipat manusia. Oh, oke. Ya. Jadi dengar-dengar ada satu teori bahwa pada saat kita tidak membuat ternak lagi, menternakkan mereka, global warming stop. Iya, gue lihat tuh ada videonya juga itu ya. Menarik tuh. So we better off without itu ya, makan daging kalau nggak salah, ya kan? Iya, tanpa kita makan daging, yang mana gigi kita nggak didesain untuk mencabik-cabik daging sebenarnya. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut kita lihat komen-komen teman-teman ya. Oke, karena ada beberapa nih. Oke, dari atas dulu deh, gue ke atas deh. Oke, hand on. Sebentar. Oke, itu Bayu Edward. Lo tau kan, dari Bandung. Ya. Dia bilang, setuju Pak. Gue nggak tahu yang mana yang setuju, tapi pokoknya omongan lu kayaknya dia setuju semua. Rina juga bilang gitu. Oke. Kemudian ada, sebentar, ada yang nyapa lu tuh. Pancasunuk Cameron. Panca. Ya. Oke. Halo. Oke, ini ada komen. Bayu bilang, to rethinking about our essential purposes of life and way of living. Oke. Lu kalau mau komen boleh juga sih menjawab komentar teman-teman. Oke, Rina bilang kita itu semacam di reset atau rethinking. Oke. Hang on. Ya. Oke, ada Frank dari Surabaya. Halo. Rajin, thank you udah datang terus. Siapa lagi nih? Yes. Oke. Gimana? Ada Diana Nazir. Oke. Halo. Ada Cik Lea. Aduh, familiar names semua di sini. Yes. Oke. Lu tadi mau lanjutkan soal rethinking, resetting. Jadi momentum COVID-19 ini itu membuat kita untuk mereset dan rethink about our behavior atau our way of life. Gitu. Correct. Dan karena kita harus menganggap ada dua pemikiran nih. Kalau kita on the positive side, kita mikirnya ya ini nanti kalau ada vaksinnya atau ada obatnya, ya udah you can carry on destroying the world. So far ya, kalau kita tanpa berpikir, tanpa menggunakan akhlak kita, ya ke depan ya udah let's keep on doing whatever you do, let's destroy the world gitu. Tapi pada saat kita seharusnya kita udah mulai sadar ya dan mulai berpikir lagi apa yang sebenarnya yang terbaik untuk kita semua. Gitu. Dari ya kalau ini ibaratnya kalau kita bicara soal zaman dulu ya, dahulu kala itu uang mencari barang. Terus sebelum COVID-19 ini barang mencari uang. Sekarang ini uang mencari tangan gitu. Oke. Nah, sekarang kan orang-orang dari pembicaraan tamu-tamu di sini nih, teman-teman yang gua ajak ngobrol di IG Live di sini tiap hari udah 20 hari ini gua kayaknya
melakukannya, itu semua tuh konsisten pemikirannya tuh. Jadi bahwa masa krisis ini akan menghasilkan atau menjadi momentum untuk kreativitas gitu ya, untuk orang-orang yang kreatif, akan menghasilkan karya-karya yang kreatif lah gitu atau inovatif. Kemudian juga bahwa ini krisis ini membuat orang-orang itu meningkat rasa humanity-nya. Jadi humanity, empathy, dan solidarity gitu. Jadi ada semacam garis merah pemikiran yang sama gitu di antara orang-orang melihat atau merespons terhadap COVID-19 ini gitu ya, atau krisis ini. Oke, lu sendiri gimana meresponsnya? Ya kreativitas itu, ya kita bicara profesi ya, profesi gua nih sendiri. Kalau ini terjadi terus-menerus tanpa ada virus, ini bagaimana? Gitu. Nah kemarin itu kita ada telekonferensi juga sama beberapa teman-teman, ada juga yang teman-teman arsitek, desainer, sama termasuk klien yang udah jadi teman gitu. Dan masukan dari klien itu atau yang teman ini itu menarik banget. Dia bilang kalau ini terjadi sampai misalnya November, itu bagus banget kalau perusahaan kita bisa bertahan sampai November. Tapi kalau enggak, what do we do? You guys have to have a new plan. Gitu, harus punya rencana lain, entah apalah secara kreatif, secara ini. Tapi sementara sekarang ini, menurut gua nggak bisa ke sana, bro. Kalau misalnya kita banyak yang bikin masker ya, tapi yang bikin masker ini kebanyakan untuk charity. Nah itu baru bisa gitu. Banyak yang bikin itu untuk charity, tapi ya untuk kita mengambil keuntungan dari situ kayaknya salah gitu loh. Nggak etis ya? Nggak etis gitu. Misalnya seluruh dunia ini menurut gua strategi 2G ya, government to government, mereka harus berpikir soal bagaimana bisa mencari solusi by sharing information, sharing data. Misalnya di Indonesia ini yang meninggal itu siapa, umurnya berapa, laki perempuan, ya macam-macam lah. Ada prekondisinya, ada nggak? Terus ini di-sharing secara global. Mereka ini mencari solusi sama-sama, yang seharusnya di bawah WHO ya. Kemudian ditemukanlah obat. Nah, obat ini atau vaksin ini perlu di-share secara, menurut gue ya, kalau mereka bicara etis, kalau mereka memang manusia, kalau kita secara jati diri ini benar-benar manusia yang baik, seharusnya di open source. Menurut gue, silakan masing-masing pemerintah menentukan. Ya, kayaknya itu memang yang diharapkan oleh WHO sih. Emang udah betul. Maksudnya semua informasi mengenai COVID korban ataupun pasien dan lain-lain itu harus di-share. Itu memang makanya banyak tekanan-tekanan dari WHO kepada. Belum banyak kalau gue lihat ya. Dan kalau solusinya itu misalnya vaksin dan obat, itu kan berarti jangan kita harus membeli dari negara lain, itu juga kayaknya nggak etis gitu loh. Kalau mereka harus menjual pertemuan mereka, ini kan masalah manusia gitu. Yang harusnya diselesaikan oleh umat manusia gitu, bukan oleh warga negaraannya gitu, tapi diselesaikan oleh kita sebagai manusia. Oke, ini gue nanya pada topiknya. Jadi yang lu maksud dengan plan B itu apa, Sis? Gimana? Plan B? Yang lu maksud dengan plan B itu apa? Mungkin teman-teman juga penasaran, soalnya ada yang nge-DM ke gue. Itu maksudnya apa sih plan B? Maksudnya lu nonton aja. Jadi apa tuh? Plan B itu ya kita ya as it means gitu ya, rencana kedua gitu. Kalau ini nggak jalan sebagai kita, gue ngomong profesi gue dulu deh. Nggak usah yang lain-lain ya, nggak usah geopolitik dan lain sebagainya. Profesi gue aja, ini sustainable nggak gitu. Kalau ke depan seperti ini, ya kan? Yang udah pasti properti udah akan berkurang nih, ya kan? Development, apalagi pakai pinjam uang ke bank, itu akan sulit. Jadi plan B ini menurut gua kita harus melakukan sesuatu, berpikir ulang, kemudian memikirkan satu sistem minimal antara tetangga atau antara desa gitu ya,
Jadi kemarin tuh berapa tahun ke belakang, 2-3 tahun ke belakang itu, gue itu ada proyek di Jepang, di satu desa gitu, yang namanya Sugari. Nah, mereka itu aging society, jadi orangnya pada kebanyakan di atas 80 tahun, baik-baik banget orangnya. Cuman ini mereka desa nggak ada nelayan, regenerasi. desa nelayan itu bukan? Ya, desa Nelayan nelayan bukan? itu. Oke, Ya. terus? Dan waktu itu kita berpikir distribusi dari desa itu ke Tokyo misalnya, itu udah melalui sekian apa namanya, calo lah, apa namanya istilahnya itu ya, tengkulak, lewat berapa Broker ya? broker, terus ada transportasi, kosnya jadi di Tokyo itu mahal banget, padahal di desa murah banget, lu bisa barter, misalnya lu nangkep apa hari itu ya, lu bisa barter sama lobster gitu, karena sebelah ada lobster, ya udah tuker, mau nggak gitu. Terus waktu itu kan kita harus bikin sistem, gimana satu sistem di desa itu bisa sustainable, bisa hidup ya. Mereka sekarang fokus ikan, mereka nggak punya agrobisnis gitu. Tapi tetangga lainnya kan ada. Nah, waktu itu kita bicara soal bagaimana kita bisa membuat satu sistem, nggak usah bikin platform baru, pakai Instagram aja, pakai Facebook aja, tapi ini harus bisa jalan. Jadi sistemnya itu barter, balik lagi ke trading. Semuanya bisa diukur dan terukur gitu. Misalnya, gue nangkap lobster 4 biji, gue cuma bisa makan 1, ya 3 gue barter sama ayam gitu misalnya, atau telur berapa butir gitu. Itu bisa dihitung, tapi perlu di mapping. Di mapping dulu, kita nggak usah bikin platform sendiri, pakai Insta aja, pakai Facebook aja udah cukup. Dan kemarin ini ada salah satu klien gue yang menarik banget ya, karena bisnisnya kan di F&B. Cuman selain F&B dia juga ada butchery, dia jual daging mentah juga di situ yang dia proses. Jadi mereka juga bikin daging, mereka juga bikin dry age beef maksudnya, daging yang di dry age ya. Dan pada saat dikombinasikan pada saat C19 ini, mereka ada social distancing dan ada peraturan dari pemerintah Singapura, itu mereka switch bisnisnya, jualannya lebih banyak di butchery-nya. Gitu. Jadi pendapatan mereka tetap sama. Dan kadang-kadang jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, sebelum C19, sebelum itu. Sekarang ini kadang-kadang lebih bagus tuh. Iya. Ya, terus gue lihat kan. Nah, terus, sorry. Terus? Ya, gue lihat ada satu orang di sana yang jadi partner sama klien gue ini. Dan orang ini tuh punya jualan seafood gitu di pasar ikan gitu ya. Dan dia itu jualan auction online pakai Facebook. Live. Jadi ini gua ini nih daging ikan ini beratnya sekian tuh bagus. Dan dia juga pokoknya di atas $60 Singapura, free delivery gitu. Door to door. Tapi followersnya ribuan gitu. Masih kalah sama lu, Vi. Lu kan puluhan ribu, Vi. Kalah sama Alvin dong. Sama Kosmas. Ya, jadi ya, Kosmas. Nggak, jadi dia itu jualannya sekarang direct gitu. Dia bukan sekedar distributor dari B2B, jadi B2C. Tapi ada minimum order sekian, ya gua free delivery gitu. Dan jualannya itu gila-gilaan. Kayak misalnya klien gue ini ya, contoh satu hari dalam waktu 10 menit dia bisa jualan daging yang dia udah proses, itu $6.000 Singapura. 10 minutes sold out. Memang ada yang gue banyak belajar itu dari ya mereka ini yang selalu ada solusi gitu ya dari masalah ini. Masalah apapun. Ya, kalau itu kan dalam gini, pandemik ini atau krisis ini telah menjadikan masalah kesehatan, kebersihan, menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Atau ada yang bilang, Yuswo Hadi itu bilang bahwa ada mega shift katanya ya, dari keinginan
menjadi kebutuhan. Jadi orang sekarang nih mengkonsumsi atau memprioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, kayak barang-barang yang luxury segala macam ya, premium brand segala macam itu nggak tahu deh gitu ya, Mas, mungkin akan kembali, mungkin yang creme de la creme mungkin nggak terpengaruh, I don't know. Tapi makanan segala macam itu yang akan tumbuh. Tadi benar yang lu bilang, itu akan tumbuh. Nah, interior designer dengan produknya itu adalah desain interior, desain space gitu ya. Yang dimana sekarang dalam konteks Indonesia ini kan masih dalam sebagai bukan kebutuhan utama, mungkin masih kayak nice to have gitu ya, karena accessibility-nya, affordability-nya dan lain-lain gitu. Nah, itu lu melihatnya dampak terhadap interior design industri terhadap interior designer gimana nih dengan shifting masyarakat karena adanya pandemik ini? Ya itu, memang kita kan berkelutnya di dunia luxury ya. Jadi seharusnya akan ada new luxury yang mempertanyakan what is luxury. Redefinisi. Redefinisi apakah itu apa yang dimaksud dengan luxury gitu. Luxury living atau apapun itu. Kemarin gue sempat ngobrol sama si Mas Budi kan, Budi Pradono kan, soal proyeknya yang semalam dia di sini. Salatiga kan. Terus terus yang menarik itu memang dia bilang dia antar tamunya untuk melihat bebek bertelur. Terus sama teman-temannya diketawain di sana, ngapain kamu bawa tamunya lihat bebek bertelur? Ya karena mereka belum pernah lihat, dan that is luxury buat mereka gitu. New experience lah, new experience. Jadi kita harus redefine ya semua ini gitu, mengenai what is beauty, what is jadi nggak hanya ya mungkin dengan adanya pandemik ini kita harus berpikir lokal ya, gunakan bahan lokal, desain lokal, produk lokal semuanya gitu, supaya kita nggak terlalu banyak beban import gitu. Kalau pada perencanaan space gimana dampaknya? Ini pertanyaannya, gue udah tanyakan ini ke Lea waktu dia di sini sebagai interior designer, apalagi dia kan projectnya adalah airport gitu ya. Itu merubah nggak perencanaan space gitu? Karena mungkin sekarang wastafelnya taruh di depan, tempat cuci tangan taruh di depan, atau sementara ini kalau kita masuk ke apartemen gitu di sebelah sana gitu kan harus ngelewatin ruang tamu dulu gitu, gimana? Atau rumah juga gitu. Nah itu gimana? Gimana lu ngelihat ke depan ini efeknya, dampaknya? Iya benar, ini nyambung juga sama pertanyaan dari Bayu nih. Setelah pandemi selesai, pemahaman pada bidang keahlian dan ilmu kembali pada tujuan dasarnya, yaitu untuk membantu mungkin yang maksud membantu memperbaiki kehidupan lah, ya standar kehidupan gitu ya. Ya tujuannya seperti itu, jadi membuat kita lebih sehat, membuat kita lebih bersih lah. Mestinya gini, sempat sebelum ini mewabah di Indonesia, sempat kita bilang kita udah biasa kotor-kotoran kan, main di sungai, jatuh di lantai selama ini ya ditiup aja, oke lah gitu. Mungkin kita cuma sakit perut doang, nggak bakal kena virus gitu. Sorry, gua potong. Ingat nggak dulu ada campaign? Sorry, gua potong. Ada campaign dari salah satu multinational company. Slogannya gini: bersih itu baik. Kotor itu baik. Sorry, kotor itu baik. Jadi berkotor-kotor aja, kreatif, gitu kan? Jadi biarkan anak-anak karena ada Rinso nanti yang ngebersihin, atau Lifebuoy gitu kan, kayak. Oke, terus lanjut. Ini gue hanya intermezzo aja. Ya kalau gue lihat ya, salah satu basic design yang gue belajar dari Jepang waktu kemarin yang ngerjain pergi sana itu, mereka itu ada pola gitu. Dan sempat gue banyak belajar juga dari teman-teman gitu ya, bahwa kamar mandi misalnya toilet dan kamar mandi itu buat kita masih satu ruangan kan.
Ya. Jadi kita mandi di situ, kita BAB di situ dan sebagainya. Kalau di Jepang rata-rata antara si water closet namanya si toilet ini dan kamar mandi itu pisah, kecuali hotelnya kecil banget gitu. Tapi rumah-rumah pada umumnya yang namanya toilet, tempat kotor dan tempat bersih itu selalu dipisah. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang menurut gue udah matang banget ya, sudah sangat matang karena mereka sudah hidup makmur sekian lama gitu. Jadi mereka they're constantly improving their life. Yeah. That's why I'm so amazed with the Japanese culture gitu. Karena mereka apapun yang terjadi mereka selalu improve dan mereka commit ke situ. Yeah. Dan salah satunya kalau kita lihat selalu di dekat WC itu di dekat kamar mandi itu selalu ada mesin cuci. Yeah. Jadi mereka buka baju di area tempat laundry tadi, dimasukin ke mesin cucinya, terus mereka mandi. Yeah, that's the perfect way. Gitu. Udah ada. The Japanese have done that long time ago gitu. Jadi virusnya nggak kemana-mana, langsung dibunuh sama langsung dimasukin ke mesin cuci. Iya, langsung masukin mesin cuci, nunggu numpuk lah gitu ya, sambil dimasukin deterjen, udah dicuci sana sambil dia mandi. Setelah mandi ya udah kita pakai handuk yang ini terus ke kamar gitu. And that's been their lifestyle. Dan udah terpikir namanya kotor dan bau itu tidak digabungkan dengan kamar untuk mandi. Selalu dipisah. Supaya yang mau mandi setelah ada yang BAB di situ nggak terganggu. Kayak gitu-gitu loh. Itu menurut gua, itu kan local wisdom ya. Kita bisa belajar dari Jepang, kita bisa belajar dari mana-mana sebenarnya. Yang kita anggap itu bisa memperbaiki kehidupan kita. Yang udah pasti ya, misalnya kalau mau cuci tangan di depan aja nggak cukup. Kita harus masuk satu ruangan itu, buka baju, terus masukin mesin cuci, mandi. Kalau virus ini terus-menerus selamanya, ya kan? Kalau kita menerima bahwa C19 ini akan ada di sini untuk selamanya, berarti harus ada perubahan, adaptasi, itu ya kalibrasi lah, gitu ya. Kita harus kalibrasi kehidupan kita harus kalibrasi desain, pemikiran desain, kita harus kalibrasi. Dimulai dari rumah kita dulu lah, cara kita seperti apa itu harus kita ubah dulu, gitu. Kalibrasi dulu. Nah setelah itu ya maksudnya tadi plan B-nya itu nanti ya setelah itu bagaimana. Kalau kita misalnya harus menciptakan itu dari nol, misalnya profesi kita kan desain mungkin proyek hotel mungkin nyelesain yang udah jalan, udah kadung jalan, udah pinjam uang ke bank gitu. Tapi untuk orang memulai bisnis hotel sekarang ini kayaknya enggak deh gitu. Kalau menurut gue ini bakal setahun minimal 2 tahun tuh baru orang bikin hotel lagi. Dan kemarin tuh gue sempat, I was lucky ya, gue bisa online ngobrol lewat Zoom, ngobrol sama salah satu operator Aman Tokyo. Dan mereka juga offer beberapa branded hotel di sana. Mereka bilang untuk bisnis ini mungkin sampai akhir tahun. Dan udah ada misalnya produk designer kayak ya Bayu ada di sini memikirkan alat seperti kayak UV gitu ya. UV kan membunuh virusnya. Jadi kemungkinan ada satu device gitu yang ditaruh di setiap ruangan, pada saat nggak ada orang dia akan disinfek selama 10-15 menit. Itu ada tugas buat produk designer gitu. Ada juga yang robot kemana-mana, bus juga sama, kemarin kita bahas itu juga sama salah satu teman si Johan Pyro, kita bahas soal UV robots ini gitu. So there will be new product, there will be new things. Ya kalau UV light mungkin dampaknya masih nggak ada efek kimianya gitu loh, kecuali direct contact sama orang nggak boleh. Jadi mungkin seluruh kamar hotel itu akan di UV treated. Setelah orang tamunya keluar, dinyalain lampu UV-nya selama 15 menit, udah setelah itu baru cleanernya masuk bersihin. Oke. Kalau ini kan dampaknya ke industri properti itu kan akan slowing down the development kan ya. Ya kan. Dan itu kan efeknya domino efek kepada desainer, arsitek dan lain-lain gitu kan, pekerja kita gitu kan ya. Nah terus kita nih ngapain kalau misalnya nggak ada project, wah ini
Eh, properti segala macam, hotel nggak ada yang dibangun segala macam, terus kita ngapain? Kita ganti profesi atau reinventing ourselves? Jadi apa gitu? Kalau back to basic ya, kita didesain untuk memproses sebuah masalah dan menyelesaikan itu kan. We can design the world, we can design our business gitu. Ada seseorang yang gue sayang banget, dia bilang, why don't you design your own business gitu. Jadi semua ini sebenarnya is still design gitu. Ya maksudnya orang kreatif, semua juga kreatif gitu. Pak Presiden juga kreatif kan mencari solusi. Jadi semua itu buntutnya memang we are here to solve problems. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu tanpa menciptakan masalah baru, memberikan dampak yang lebih besar gitu, negatif yang lebih besar. Jadi dampaknya boleh ke arah positif, yang konstruktif ya. Dan itu harus dipikir ya kayak gitu. Konkretnya apa, Cis? Konkretnya, gini ya misalnya proyek ke depan nggak bisa standalone, misalnya skala convention gitu, ya kan? Yang selama ini sudah banyak makan lahan lah, banyak orang komplain, aduh Bali nggak kayak dulu, misalnya kita bicara soal Bali nih. Bali udah nggak kayak dulu lagi, banyak hotel di mana-mana. Jadi sekarang kalau menurut gua nih, bukan hotel dengan view sawah, tapi sawah dengan view hotel. Iya, benar-benar. Ya, pemikiran dari situ konkretnya kita sebagai arsitek atau desainer atau creator ya, thinker, kita berpikir dari situ dulu. Kita lupain yang kita udah tahu. Itu yang kita udah tahu selama ini tuh kebanyakan salah, gitu, menurut gua ya. Karena dampaknya begini, dampaknya itu besar sekali. Misalnya rumah sakit itu udah pasti desainnya gagal. Karena dokter dan susternya itu bukan karena kewalahannya, tapi pasti ada satu sistem yang salah di rumah sakit itu yang membuat mereka yang di frontliners ini jadi korban juga gitu. Sirkulasi udara katanya kalau udara terbuka itu lebih baik ya, tapi dampaknya bisa ke tetangga dari si rumah sakit itu tadi kan, jadi nggak mungkin gitu. Terus misalnya masker, kita desain masker, mungkin yang masker yang bisa membunuh virus gitu. Jangan hanya menghambat, yang membunuh virus. Kemarin gue ngobrol sama si Claude kan dia fokusnya di bisnis dia kan di nanoteknologi kan. Sempat tadi undang waktu itu dia jadi speaker di sini. Jadi ada berapa materi bahan alam yang bisa diaplikasikan ke sebuah kain yang membuat dia itu jadi bisa membunuh virus. Virusnya nggak bisa hidup. Gitu dia nempel, dia nggak bisa hidup, mati. Nggak bisa tahan lama di atas permukaan. Tapi mahal, satu masker dia bilang kalau nggak salah kemarin harganya $30. Ya tapi lebih baik itu kan sebenarnya. That is the new luxury. Buat gue sih, wah kenapa nggak bikin itu aja? That is the new luxury. Kalau misalnya masker sekali pakai atau N95 itu hanya 95%, ini membunuh sih. Yang N95 ini menyampah gitu, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Menyampah ya. Kalau di rumah sakit itu mungkin dibakar ya, di incinerate gitu ya, ada pembakarannya segala macam, jadi virusnya nggak kemana-mana. Yang dipakai oleh orang yang sakit, yang di luar rumah sakit itu kan dibuangnya di tong sampah. Tong sampah dibawa ke tempat tempat pembuangan sampah kan. Kebayang nggak itu virus yang dibawa ke sana dan dampak ke pekerja tukang sampah lah, saya pemungut sampah. Gitu. Itu belum dipikir ke sana gitu. Belum yang lari ke laut. Gitu. Sedangkan pengguna masker itu 7 miliar nantinya. Mulai dari C19 ini pengguna masker satu kali pakai itu 7 miliar manusia. Kebayang nggak sampah yang akan kita buang ke laut? Itu aja sih. Kalau memang kita mungkin harus berpikir soal by product, misalnya kita bikin masker atau by fashion designer atau textile designer, dia harus berpikir soal bagaimana dia bisa membuat ini, kolaborasi dengan siapa, harganya mahal nggak apa-apa, that is the new luxury. Oke. Buat gua. Ya. Oke, ini kalau teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh nih mumpung orangnya lagi semangat. Oke, ini gue bacain ya komen-komen ya di sini ya. Lu juga bisa sih sebenarnya.
Oke, ini Aci bilang, Teresia Hmm. Purnomo bilang, sepakat, our new luxury is safety and healthiness. Oke, Yes. oke. Oke, Bayu Edward bilang, empathy, creativity, ethics, aesthetics, illumination, sustainability. Oke. Hmm. Oke, Irma Nugroho, pendapat pemikirannya. Oke, ini kalau mau nanya boleh loh. Oke, Ada Ayu, ada Prima juga. Lo tau oke. gak, sempat cerita ya, sempat berapa tahun lalu, sekitar 2 tahun lalu kan gue sering ngobrol tuh di kantor sama yang antara lain Prima juga. Kita ngobrol soal ini kayaknya bakal ada sesuatu yang masif yang bakal kejadian deh. Kita merasa akan ada sesuatu yang besar, entah itu perang atau sempat kita itu mention, gue lupa, gue diingat sama Prima, kita bahas soal virus, mungkin ada virus apalah, wabah apalah gitu. Oh ya, lu udah Ya. 2 tahun yang lalu udah ngomong-ngomong soal bahkan yang kayak begini ini akan terjadi. Merasa, Oke. bukan ini, merasanya ada nggak enak apa gitu, kayak ada Oke. kayak menjenuhkan ya, semuanya itu menjenuhkan gitu, nggak ada satu pembaruan yang positif, semuanya itu keserakahan ya, based on greed ya, kita serakah, kita pengen uang, semuanya pengen iPhone X atau Yes. dan sebagainya. Jadi memang itu ada demand, ada needs ya, tadi needs and needs or like ya. Jadi bukan kita suka tapi yang kita butuhkan. Ya. Oke. Ini ada Refra. Halo, Mas Refra. Ya, Ini boleh nanya dong. Ini mumpung tamunya di sini welcoming sekali. Minum, katanya lu suruh minum tuh sama Rina, minum dulu. Aduh, oke. Ini ini sambil nunggu. Oke. Diana nanya nih. Plan B for commerce, any idea nggak? Gitu. Plan B untuk commercial. Maksudnya commercial ya? Apa commerce dagang atau commercial space? Oke, anyway, mungkin lo dulu Devi. Hah? Gua kan yang nanya. Oh gitu ya. Oh gitu ya, udah lupa gue. Gue nanya doang, gue enak makanya. Gue mendingan jadi host daripada jadi pembicara. Bisa jawab gue, nanya aja. Oke, terus. Ya kalau ya dagang ya. Kalau menurut gue sih dagang itu semua produk yang kita lihat sebelumnya, yang kita ketahui sebelumnya itu harus dilupakan lah, dilupakan. There will be new fashion, new everything gitu. Karena mungkin yang kita sebut luxury tadi kan bukan hanya baju yang sesuai musim gitu ya. Ya mungkin tetap itu mungkin akan tetap terjadi karena orang mudah jenuh. Tapi kita harus mungkin lebih bertanggung jawab lah. Kita harus lebih responsible pada saat kita ingin membeli, kita butuh atau enggak. Mungkin kalau kita lihat visi-visi para pembuat film yang kita lihat dari yang membuat film-film futuristik dari Flash Gordon atau zaman dulu sampai sekarang Star Trek itu banyak ada benernya gitu ya. Jadi Flash Gordon misalnya lu lihat lagi itu kayaknya udah free deh, udah copyrightnya udah habis, tapi prediksi mereka rata-rata ada banyak benernya gitu. Terus mereka pakai baju seragam gitu, yang kita gunakan itu seragam. Ya mungkin karena mereka di luar angkasa, mereka memikirkan baju yang bisa menahan radiasi elemen-elemen luar dan sebagainya. Mungkin itu yang kita butuhkan. Jadi dagang, sebelum kita bicara dagang, kita perlu membahas barangnya apa dulu. Barangnya berubah, kita nggak bisa pakai hal yang sama gitu. Dan kita tidak membutuhkan mungkin tidak akan membutuhkan satu ruangan penuh dengan baju dan sepatu dan sebagainya. There will be new luxury. I see. Redefinisi luxury. Luxury. Jadi dagang juga gini. Kalau kita bicara soal makanan yang tadi, gua kan sempat terpikir uang mencari pangan. Ke depan, ya sekarang ini uangnya online.
Tapi ke depan kemungkinan besar nih, dan gue yakin kemungkinan besar ke depan makanannya akan kita print. Dan ini prediksi, ya kita akan print makanannya gitu. Oke. Ya, akan di print. Belum kebayang, tapi wow, terus ada kan kalau lu lihat di film Star Trek atau apa, mereka pengen makan apa, mereka alien dari mana, spesies dari mana, mereka tinggal di situ pesan makanan kesukaan mereka gitu. Tapi ini prediksi menurut gua apa ya, karya-karya seni, karya-karya pemikir-pemikir futuristik, film futuristik ya, itu kan berdasarkan pemikiran-pemikiran ke arah sana. Oke. Yes, tunggu sebentar. Ini ada komentar dari Agus Maki. Agus Maki ini teman kantor dulu, sekarang jadi film director. Sutradara film. Dia bikin beberapa film layar lebar. Dia bilang Star Trek is the answer. Iya benar tuh. Ya kan? It's becoming more real. My prediction katanya, kata Agus Maki. Oke, thank you Gus. Oke. Yes, jadi back to plan B. Jadi apa yang harus kita siapkan nih untuk plan B itu? Karena kalau plan A kan kayaknya it's not an option anymore, karena nggak akan ada lagi normal. Kita nggak akan balik ke normal. Kita akan benar-benar new norm gitu. Nah, apa yang harus kita siapkan? Semuanya kayaknya perlu dipikir ulang, apalagi kita sebagai konsultan kan kita banyak diskusi dengan klien kan, atau calon klien. Jadi gimana tadi lu? Bisa, sorry, boleh lanjutkan sedikit? Cuman bayangan aja, cuman ide-ide aja lah, ide gila lah, mungkin bisa atau nggak, aku nggak tahu. Tapi misalnya ada satu kompleks perumahan, setiap kompleks perumahan harus ada pasar. Pasar itu bisa bentuknya bisa koperasi atau apa. Jadi kita harus jalan ke sana, beli, bawa tanpa plastik, misalnya, tanpa packaging, tanpa apa-apa. Semua perusahaan packaging food packaging ya, yang berbasis packaging food, misalnya berbasis packaging, kayak mie instan segala macam, atau minuman kemasan, itu mereka perlu diregulasi. Menurut gua nih, boleh pakai itu, tapi ada satu konsep return to senders. Jadi dikembalikan ke si makernya, return to maker lah misalnya, return to factory. Jadi semua elemen plastik, kandungan plastik yang ada di kemasan mereka, produsen ini, harus ada nilainya. Dan yang paling terkecil itu harus sekecil koin yang ada. Koin mata uang koin yang ada di Indonesia. Misalnya kita ada Rp25. Jadi elemen terkecil itu harus sebenarnya Rp25. Jadi kalau lihat ada botol ini ya, minuman gitu, kemasan itu kan selalu ada atas ini capnya, itu harus ada harganya. Terus ada yang kunci, itu yang kecil, ring, terus ada plastik kayak gitu untuk ini. Itu semua harus ada nilainya. Dan itu harus diregulasi oleh pemerintah. Nggak apa-apa, mereka masih untung kok. Gitu. Pada saat semua kemasan itu ada nilainya misalnya Rp500, ya udah jual aja lebih, tambah Rp500. Tapi mereka ada kewajiban untuk mendaur ulang. Misalnya mie instan juga sama kan, mie instan itu ada kemasan luar, di dalam ada bumbunya itu yang enak itu, terus ada minyaknya, ada kecapnya, itu semua harus ada nilainya. Kalau ada yang guntingannya itu juga harus ada nilainya. Supaya orang guntingnya hati-hati, karena kalau tergunting semuanya nilainya berkurang dan sebagainya. Maksudnya supaya mendidik orang untuk lebih responsible. Lebih berpikir ulang gitu, karena kita banyak orang yang terpepet gitu loh. Kalau misalnya nggak ada nggak ada mie instan itu, masih ada mie instan itu, kita masih aman di Indonesia. Ya. Oke, ini ada yang komentar nih. Gue bacain ya komentarnya. Sorry. Abad 18-19 sudah pernah terjadi shifting desain dan produksi akibat epidemi juga masa itu. Setelah COVID-19 ini, desain dan produksi kita secara general bakal shifting seperti apa terkait pencegahan penyebaran virus baru. Iya.
Gue bukan ahlinya nih. Ini Cuma Aci, gini ya, Aci, Kak Aci ya. Aci nanyanya susah amat. Iya. Tapi menurut gue gini, Vi, apa namanya Oke. sih, apapun lah itu Spanish flu, dulu sebenarnya Spanish flu gitu ya. Ya, Terus ya. ada apa ya, uh, apa German measles, ya Oke, kan? Waktu itu ada yes. campak Jerman gitu kan. Itu semua Ah, akhirnya waktu itu korbannya juga banyak gitu. Dan ya, rada-rada rasialis juga disebut nama negaranya ya, gitu. Cuman ya. kalau gue lihat sebagai gue pribadi, gue lihatnya itu pada saat ini ditemukan vaksin ataupun obatnya, udah selesai, udah kita bisa kembali merusak alam. Ya, Uh, oke. kalau ini ditemukan, tidak ditemukan, berarti kita harus beradaptasi. Ya. Ya. Hmm. Nah ini agak Jadi, susah, masa lu, kalau jadi social lu agak, distancing, ya, lu agak sedikit pesimis bahwa kalau vaksinnya ditemukan, kita akan kembali ke zaman sebelumnya yang merusak dan lain-lain itu, gitu. ya karena itu sifat kita. Masa gini loh, ya misalnya gini, Ya. yang gue perhatiin ya, ini pendapat gue pribadi, misalnya obat-obatan yang misalnya satu obat lah, obat untuk apa Lipitor misalnya untuk lemak. Lu dengar nggak cerita itu soal Lipitor? Kolesterol ya? Kolesterol, lu dengar nggak ininya ceritanya? Nah, Jadi gimana? obat kolesterol itu dibuat untuk menurunkan kolesterol, Yes. tapi nggak ada yang beli waktu itu. Jadi ada Oke. satu dokter menulis soal uh, level atau tingkat kolesterol itu idealnya berapa. Kalau di atas itu dianggap tidak sehat. Jadi Ya, seolah menebar paku di jalan gitu loh. ya, Menciptakan masalah. Tadinya nggak ada masalah, ya. jalan juga lancar-lancar aja. Ada yang nebar Ah, paku sama. Jadi ini ditebar paku itu seolah kalau nggak minum ini bahaya nih gitu. Nah kalau nah, mereka oke. tinggi, kolesterolnya terlalu tinggi, 200. laku kan? Hmm. Nah setelah apa namanya copyrightnya itu selesai sekian puluh tahun, mereka udah bilang itu sebenarnya nggak perlu banget sih. Gitu. Dan itu ada di Ini media. lu ngomongin Pfizer loh ini. Iya, yang terlalu sensor lah. Nggak apa-apa. Terus. No, ini Nah, menarik sekali. gilanya gini, yang namanya kanker, nih gue dengar karena kakak gue itu di pharmaceutical business. Dia bilang yang namanya orang yang kena kanker itu karena kebanyakan ya, orang yang kena kanker itu lemaknya rendah. Oh ya? Ya, so if you think medicine improve people's life, bullshit man. Ya kan? Karena Oke. iyalah. Mungkin kalau untuk suplemen itu oke lah, tapi kalau obat itu hanya mengurangi gejala biasanya kan. Tapi efek sampingnya kita nggak tahu, belum tahu. Ya. Ya. Iya. Oke. Ya. Oke, ini ada dari Benu, ini Fab Cafe KL. Oke, education berubah, event atau cara orang kerja juga berubah. Makanan sekarang juga mulai mikirin future food. Oke, gimana opininya terhadap future living? Tadi kayaknya udah lu bahas ya. Kenapa? Tadi sebenarnya lu udah bahas ini future livingnya Ya. seperti apa kurang lebih, ya kan? Ya. Ya, ntar kalau future living, future itu kan bisa besok. Kalau Ya, ya. kalau kita kan selalu besok ya, itu bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan kan. Ya, ya. Kalau kita bicara future itu berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau menurut pandangan gue sih, ya, fantasy gue bahwa makanan itu akan di print. Jadi kita cuma beli bahan bakunya, ya, tapi semua itu harus dibikin gimana gitu. Kayak tepung kan juga proses, sebenarnya udah diproses. Nah, kita harus tetap beli bahan bakunya, dimasukin satu mesin, oke, tolong bikinin saya nasi goreng, udah dia proses nasi goreng di print, soalnya di print gitu. 3D printing, ya, printer. Iya, 3D printing. Kan kita ini udah pernah bahas ini, printing spare parts mobil kan, mesin-mesin itu kan bisa di print. Kalau dia ada
ore-nya itu dari besi gitu ini ya, bahan mentahnya. Ya kenapa nggak makanan gitu? Iya, iya, lebih gampang harusnya. Lebih gampang, cuman dampaknya ke depan kayak apa nggak tahu. Tergantung yang Oke, buat. oke. Oke, ini kita nih sebenarnya udah selesai. Udah, oke. Ini mungkin terakhir, sebelum kita tutup, gue pengen, mungkin udah dari tadi lu udah omongin, boleh diulang, boleh yang baru, words of wisdom. Kata-kata bijaknya lu terakhir apa nih untuk disampaikan ke teman-teman di sini? Nggak ada, gue kurang bijak sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, gue ini nih di sini ada yang hadir ya, cukup menarik selain Agus Maki itu film director. Oke, ada Wong Wibisono, Mr. Francis katanya. Oke. Ada juga di sini Budiman Hakim. Budiman Hakim ini tokoh periklanan sangat terkenal. Oke, dan dia ini pencipta lagu juga. Oke, itu teman baik. Oke, halo Mas Budi. Oke. Ada siapa lagi nih? Ada Sukma Galuh, Yosefin. Oke, ada Diang. Oke. Oke, ada Febri, ada Febri. Iya. Febri bahas sama Febri. Kita bahas soal kata rumah sakit aja udah salah gitu. Ya. Rumah sakit karena ada masalah ventilasi segala macam lah, filtering system yang salah gitu. Terus kita bahas dan kita bilang bahwa ya kata-kata rumah sakit itu salah. Jadi kalau sakit jangan ke rumah sakit, ya kan? Sebenarnya rumah itu harus sehat, rumahnya harus sehat. Dari kata-kata aja kita bisa rubah semuanya. Ya kalau menurut gua sih semua ini harus kita lupakan. Apapun yang kita ketahui selama ini kita lupakan. Kecuali keluarga lu deh. Sama temen lu. Jangan lupa temen-temen lu. Cuman jadi ribut ya. Itu plan B-nya itu berarti kita melupakan yang lalu-lalu. Oke. Kecuali keluarga dan teman-teman gitu ya. Terus move on. Move on. Get on with your life. Ya plan B itu ya kita harus apa ya? Kita kan awalnya bahas apa yang plan B. Plan B itu ya kita ingin satu yang ada pembaruan, kalibrasi dari kita. Semua, ya gue sih cuma bisa kalibrasi. Semuanya kan dimulai dari kita sendiri. Jadi kita kalibrasi diri sendiri. Itu dari dalam ya. Dari dalam ya kalbu sebenarnya. Udah bener gak sih gue komplain sampah, tapi gue masih beli mie instan gitu. Gue komplain tapi gue masih beli kopi instan, atau gue pesan lewat Gojek datanya plastik, dibungkus plastik gitu. Dan akhirnya selama ini, terus plastiknya selama COVID-19 ini kita bingung nih, nggak mau dipakai ulang kan, yang biasanya tadinya bisa dipakai buat tempat sampah lagi, akhirnya kita buang aja gitu. Jadi akan lebih banyak sampah gitu. Karena ketakutan, karena ini semua. Oke. Thank you so much for your time. Insight-nya, wisdom-nya, perspektifnya. Thank you. Ini dan juga thank you sama teman-teman yang udah hadir di sini. Kayaknya banyak. Jadi beberapa udah disebutkan. Besok jam 8 malam akan ada juga tamu kita, namanya Regina Chan. Dari Paris. Dia akan gua ajak ngobrol di sini, ngomongin soal humanity. Jadi besok jam 8 di Jakarta Vintage IG Live. Ya, hari ini kita harus tutup. Sebenarnya masih mau lanjut, tapi sebentar lagi sahur ya. Sahurnya jam 11. Thank you Aziz. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yes, thank you semuanya. Stay safe. Yes.